Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titik meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Yang prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station telah membantah isu tersebut. Memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Sebelumnya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian.
bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di toko online. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta rupiah per tahun. Memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres ini rencananya akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Meski demikian, Jokowi belum memastikan apakah ia akan menjadi pembicara dalam sesi diskusi yang direncanakan dalam rangkaian Kongres. Jokowi menambahkan dirinya masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung sebagai kader PSI dan masih memperhitungkan langkah politik ke depan. Sementara dalam Kongres mendatang, Kaisang Pangarep akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum melawan dua calon lain. Saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa Pak? Jelang Kongres PSI di Solo, ditemukan atribut PSI dengan logo baru dari bunga mawar menjadi gajah. Presiden ke-7 mengomentari perubahan ini adalah keren. Kalau untuk yang perubahan-perubahan seperti logo itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar, itu brand itu bisa dirubah, bisa diganti total. Saya kira baik-baik saja, dan saya melihat tadi juga baru melihat di depan ya keren. Ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua, dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota satu suara,
yang ikut berpartisipasi, saya kira itu juga. Sementara itu putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029 nanti. Dengan diarak tim pendukung, Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Juni lalu. Dengan majunya Kaisang sebagai calon Ketua PSI, sudah dipastikan Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Sementara itu, Steering Komite Raya PSI telah menetapkan 3 calon Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030. Ketiga kandidat dinilai telah memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung minimal 5 DPW dan 20 DPD PSI. Ketiga calon Ketua DPP PSI tersebut yakni nomor urut 1, Ronald Ariston Sinaga yang didukung 6 DPW dan 26 DPD, lalu nomor 2, Kaisang Pangarep yang didukung 10 DPW dan 72 DPD, sementara nomor urut 3, Agus Mulyono Hairlambang didukung 6 DPW dan 24 DPD. Tim Liputan AI. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam kunjungannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya membahas berbagai isu strategis global. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak isu strategis dibahas, termasuk kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Bapak ketemu Presiden Macron. Kemarin satu pertemuan makan malam, tadi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Pak, okay. Pak, two state solution bahas nggak Pak kemarin? Iya. Dibahas. Prancis mendukung two state solution. 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. Newsroom akan segera kembali sesaat lagi.